wasita nimitanta manemu laksmi. Oleh karena perkataan kita bisa menemukan keberuntungan. Wasita nimitanta pati kapanggo. Oleh karena perkataanlah, maka kita juga bisa menemukan ajal kita. Om Swastiastu, Hongulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa membersamai panjenengan semua di Romi Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka lembaran yang dulu pernah saya sampaikan melalui sebuah Dharma Wacana di Gajayana TV, ya sekitar 6-7 tahun yang lalu. Yaitu topiknya adalah kata-katamu membangun duniamu. Ini adalah sebuah judul artikel juga yang pernah saya tulis di beberapa media. Tetapi kali ini saya akan mencoba mengungkapkan dengan ungkapan dalam bahasa Jawa, yaitu ajining diri soko lati. Inilah topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun topik ini bukan untuk mengomentari secara khusus apa yang sedang viral, yang mungkin ini adalah sebuah musibah bagi seorang tokoh yang kesleo kata-katanya ketika menyampaikan ceramah di depan umatnya. Dan sebenarnya tidak hanya kejadian yang seperti ini saja atau kejadian yang menimpa yang sekarang saja, tetapi dulu-dulu juga banyak, ya. Dan saya kira ini adalah pelajaran yang sangat berharga, ya, bagi siapapun yang berprofesi sebagai orang yang tukang ngomong atau penceramah, ya, guru, dosen, siapapun mereka yang memang pekerjaannya adalah berkaitan dengan berbicara di depan banyak orang. Sahabat Romi, ajining diri saka lati atau ajining diri gumantung ing lati, biasanya itu yang disebutkan oleh masyarakat Jawa, sebuah ungkapan atau peribahasa yang berarti ajining diri, nilai diri kita, nilai manusia, saka lati itu ditentukan atau berasal dari lati. Lati itu adalah lidah, ya, ini lidah yang tidak bertulang. Jadi nilai manusia itu sangat ditentukan dari latinya. Nah, ungkapan atau peribahasa Jawa yang diajarkan, yang disampaikan oleh para leluhur kita itu mengandung makna bahwa kita harus berhati-hati menggunakan lati kita, menggunakan lidah kita. Ya, salah-salah kita akan bisa mendapatkan akibat yang buruk dari apa yang kita katakan. Nah, dalam ajaran Hindu ada di dalam sebuah pustaka, yaitu Kekawin Niti Sastra, sargah yang kelima pada pupuh yang ketiga. Di sana disebutkan wasita
nimitanta manemu laksmi. Wasita nimitanta pati kapanggo. Wasita nimitanta manemu duhka. Wasita nimitanta manemu mitra. Pemirsa sahabat Romi, kekawin niti sastra yang ditulis oleh para leluhur kita ini sungguh memiliki ajaran-ajaran atau nilai-nilai moral yang luar biasa. Jadi kalau kita mengkaji apa yang ditulis oleh leluhur kita tadi di dalam Pustaka Kekawin Niti Sastra, sesungguhnya ini adalah juga merupakan pesan moral kepada kita semua agar kita bisa menjaga kata-kata kita. Di sana sangat jelas sekali. Ya, ini adalah bahasa yang tersurat, bukan yang tersirat. Wasita nimitanta manemu laksmi. Oleh karena perkataan kita bisa menemukan keberuntungan. Di dalam kehidupan ini, ya, apapun pekerjaan kita yang berhubungan dengan pelayanan orang banyak, tentu akan membutuhkan satu kata-kata yang baik. Ya. Nah, dari kata-kata yang baik ini, kita bisa menemukan keberuntungan. Contohnya, seorang yang berjualan, sales misalnya, kalau dia ingin dagangannya laku laris, maka dia harus memiliki kemampuan atau bisa berkata-kata dengan baik dalam mempromosikan barang dagangannya. Ya, tentu ketika dia menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang manis, ya, akan banyak orang yang tertarik sehingga dia bisa membeli, ya, apa yang menjadi barang dagangannya itu. Nah, inilah pesan mengapa kata-kata itu bisa mendatangkan keberuntungan. Yang kedua, wasita nimitanta pati kapanggo. Oleh karena perkataanlah, maka kita juga bisa menemukan ajal kita. Nah, ini antitesis dari baris yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi mendatangkan keberuntungan, yang kedua adalah mendatangkan ajal. Maka harus kita waspada, kita hati-hati menggunakan kata-kata. Kenapa? Karena kata-kata yang kita ucapkan itu bisa mendatangkan kematian. Terutama kata-kata yang bisa menyinggung orang lain, kata-kata yang menghina orang lain, yang menghujat orang lain. Kalau orang yang kita sebut atau yang kita sindir atau yang kita hujat, kita hina, itu marah, kemudian dia tidak terima, maka bisa saja dia atau mereka itu bisa mengancam jiwa kita, membunuh kita atau merencanakan pembunuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu, sahabat Romi, ini adalah yang harus dijaga. Yang ketiga, wasita nimitanta manemu duhka. Nah, ini hampir mirip dengan baris yang kedua tadi. Kalau yang kedua itu ekstrim, ya, membunuh. Kalau yang ketiga ini, wasita nimitanta manemu duhka, oleh karena perkataan kita akan menemukan duhka, kesusahan. Susah apa? Ya bisa saja karena mungkin kita berkata yang tidak baik
orang tidak akan mau menolong kita ketika kita dalam kesusahan, atau mungkin orang berniat buruk karena kata-kata kita, kemudian mematikan, ya istilah kalau orang Jawa itu mateni sandang pangan, ya misalnya, itu akan mendatangkan juga duka. Nah, ini juga harus dijadikan sebagai sebuah peringatan untuk kita agar menjaga kata-kata kita. Dan yang keempat, wasita nimitanta manemu mitra. Oleh karena perkataan kita bisa menemukan teman. Sahabat Romi, teman 1000 itu terlalu sedikit dan musuh 1 itu terlalu banyak. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan teman yang banyak, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjaga kata-kata supaya mungkin banyak orang yang mau berteman dengan kita atau tetap berteman dengan kita. Sementara kalau kita tidak bisa menjaga kata-kata kita, justru di sana kita akan mendatangkan musuh. Di dunia yang serba viral seperti saat ini, di dunia digital, di era medsos, ketika orang menyampaikan pendapat, menyampaikan kata-katanya melalui media sosial, pasti akan dapat banyak beragam tanggapan. Tidak semua orang akan setuju dengan apa yang kita omongkan atau mendukung apa yang kita sampaikan. Bisa saja mereka tidak setuju atau tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Ya, mungkin bisa saja mereka akan melontarkan kata-kata atau komentar yang pedas, komentar yang tidak baik. Nah, untuk membalas itu, jangan kita kemudian membalas dengan nada-nada yang misalnya yang kasar, nada yang kotor dan sebagainya. Justru tetap kita harus membalas dengan baik. Ya, kalaupun kita mau mengklarifikasi, klarifikasilah dengan baik, tanpa harus mengumpat, tanpa harus menghujat, tanpa harus menghina, tanpa harus menyalahkan sana sini dan sebagainya. Maka inilah yang akan nanti mendatangkan banyak teman. Lawong yang berkata baik saja masih dimusuhi, apalagi yang berkata kasar, tidak baik dan sebagainya. Ada sebuah tembang yang pernah disampaikan, pernah ditulis oleh Ki Adi Suripto, ya, mantan Sekum PHDI, di dalam bukunya Darmo Kinidung, yang tembangnya adalah tembang pangkur. Saya akan mencoba menembangkan ini. Aji ning wong ing wicara, resep sedep wijile romarire, wasing setya leres runtut, grapyak gampang tinampa, culik tutur tinampa, datan ngelantur, solah bawa mung samadya, karyena tiasing sami. Nah, tembang yang dirangkai oleh
almarhum Bapak Adi Suryapto itu sangat indah sekali dan sangat dalam maknanya. Ini sesuai dengan topik yang kita bicarakan tadi, yaitu ajining diri sokolati. Mari kita oncei bersama tembang pangkur ini. Ajining wong ing wicara. Baris yang pertama ini berarti nilai seseorang ditentukan dari bicaranya. Ini sama dengan judul topik yang kita bahas, yaitu ajining diri saka lati. Nah, selain itu, baris ini juga dimaknai ajining wong, nilai atau ilmu seseorang ing wicara. Itu juga bisa dilihat dari bicaranya. Kalau orang yang memiliki ilmu, yang memiliki aji, maka dia akan menggunakan bicaranya itu dengan baik, memilih diksi atau kata-kata yang baik pula. Bahkan kalaupun dia harus marah, maka pilihan katanya adalah pilihan kata yang baik. Nah, ini adalah ajaran yang terpenting dari tembang pangkur yang disusun oleh Ki Adi Suryapto ini. Jadi, kalau kita melihat orang berbicara, ya, seorang pendengar atau penonton atau audien itu pasti akan menilai kadar keilmuan dari orang yang berbicara itu seperti apa. Kalau dia hanya bisa bicara kasar, hanya bisa bicara mengumpat, menghina, menghujat dan sebagainya, maka mungkin kadar keilmuannya ya sebatas itu. Nah, yang kedua, resep sedep wijile rom arire. Nah, baris yang kedua ini merupakan satu anjuran agar kita ketika berbicara, bagi mereka yang sudah berilmu ya, resep sedep wijile rom arire. Jadi resep sedep itu enak didengar, ya, tidak membuat kuping gatal atau emosi kita tinggi bagi yang mendengarkannya. Makanya sebaiknya yang kita perdengarkan kepada orang lain atau yang kita sampaikan kepada orang lain itu memang kata-kata yang mungkin tidak akan menyulut amarah orang lain. Resep sedep wijile rum arire. Wijile rum itu harum, baik, indah. Jadi keluarnya itu dengan indah, ya. Arire pelan-pelan tapi pasti, ya. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Kaya du bermaling wae, ora usah, ya. Wijile rum arire. Ini. Nah, yang ketiga, baris yang ketiga, wosing sedya laras runtut. Jadi wosing sedya maksudnya itu atau intinya, maksudnya yang ingin disampaikan itu tercapai, ya. Laras runtut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pembicaraan itu, dan runtut itu kalau dalam bahasa ilmiahnya ya mungkin mulai dari pendahuluan, isi, penutup. Nah, itu jelas runtut sehingga orang ketika mendengarkan maksudnya itu paham. Ya. Grapyak gampang tinompo. Grapyak artinya ramah,
ya, gampang tinompo, mudah diterima. Nah, cara penyampaiannya itu akan lebih baik kalau disampaikan dengan ramah, sopan, ya. Kalau orang Jawa ya pastinya harus menggunakan tata krama yang baik, ya. Jangan asal, kalau bahasanya itu asal bicara, ya, waton ngomong. Nah, gampang tinompo, mudah diterima. Kalau mudah diterima itu berarti harus menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Jadi kalau kita bicara dengan petani, ya dengan nelayan, dengan kalangan masyarakat bawah, ya kita harus bisa menyelami bahasa, budaya, tradisi, kebiasaan yang mereka lakukan, ya. Tapi tetap dengan tata krama yang baik. Yang baris selanjutnya, ya, culik tutur tinompo datan ngelantur. Culik artinya pandai bijak, tutur artinya kata-kata, tutur juga bisa berarti kesadaran, tinompo diterima, datan ngelantur tidak ngelantur. Jadi ketika menyampaikan kita harus benar-benar culik, pandai dan bijak. Apakah suatu yang kita sampaikan itu nanti bisa diterima orang, atau mungkin perlu kita sampaikan walaupun toh itu adalah sebuah fakta atau kebenaran misalnya. Nah, mungkin waktunya pas atau tempatnya pas atau tidak. Nah, ini kebijaksanaan seperti ini perlu dimiliki oleh seorang pembicara supaya yang mendengarkan itu tidak tersinggung, supaya yang mendengarkan itu mungkin tidak merasa tersulut emosinya misalnya. Nah, ini harus betul-betul bijak dalam mengolah kata, ya. Oleh karena itu kalau bisa memberikan tutur kesadaran, ya, kesadaran. Kalaupun dengan guyonan, nah mungkin juga bisa dengan guyonan yang menyadarkan seseorang, ya. Banyak kok penceramah-penceramah dulu, ya, atau tukang-tukang dakwah yang pada zaman dahulu itu mereka lucu-lucu tapi tetap dalam koridor tata krama sopan santun yang baik, yang tetap bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ini tinompo datan ngelantur. Jadi ketika diterima itu tidak ngelantur, supaya bisa diterima diusahakan untuk tidak ngelantur kemana-mana, ya. Kalau seseorang berbicara topiknya ke utara tapi dia bicaranya ke selatan, nah itu namanya ngelantur. Jadi terlalu jauh, ya. Jadi oleh karena itu ini juga harus diperhatikan bagi mereka yang suka berbicara di depan orang banyak. Solah bowo mung samadyo, ini baris selanjutnya. Solah bowo itu artinya ketika kita berbicara itu bagaimana sikap kita, bagaimana gerak badan kita, bagaimana perilaku kita. Nah, ini juga akan diamati oleh publik, diamati oleh banyak orang. Bagaimana ketika kita bersikap dalam berbicara. Nah, kalau dalam tata krama Jawa itu ketika kita berbicara harus angapurancang, kemudian gayanya itu tidak dibuat-buat dan sebagainya.
Nah, ini penting juga untuk dipahami. Jadi solah bawa iku mung samadya. Wis ora usah kakean gaya, apalagi kalau mungkin suaranya terlalu dibuat-buat, kemudian biar kelihatan berwibawa dan sebagainya, tetapi justru malah membuat dia itu seperti menjadi orang lain misalnya. Nah, ini juga kurang pas ya. Oleh karena itu, yang paling baik adalah jadilah diri kita sendiri ya, seperti inilah kita, gaya bicara kita ya seperti ini, supaya orang nanti akan tahu dan akhirnya kita punya branding tersendiri. Yang penting bukan branding yang seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ngomongnya kasar dan seperti itu, bukan itu. Tapi kita branding yang baik. Yang terakhir, baris yang terakhir, ini yang susah. Karyena tiasing sesami. Jadi karyena itu dari kata karyo enak. Karyo enak itu membuat senang. Tiasing sesami, hati semua orang. Nah, nampaknya ini yang paling susah. Mungkin saya juga menyadari, saya sendiri juga belum bisa membuat semua orang itu senang. Ini tataran yang paling sulit. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, itu pastinya tidak akan mungkin semua orang yang mendengarkan kita itu akan merasa senang. Ya, walaupun mungkin ada banyak yang tepuk tangan, ada banyak yang tertawa, tetapi tidak sedikit pula mungkin yang menggerutu di dalam hatinya, walaupun mungkin tidak diungkapkan misalnya. Nah, inilah yang harus kita sadari ya. Kita bukan penyenang atau kita bukan pemuas semua orang. Oleh karena itu ya kita tetap harus menggunakan kata-kata itu agar ya tetap membuat orang itu merasa nyaman. Kalaupun tidak bisa membuat semua orang itu senang, setidak-tidaknya, nah ini, setidak-tidaknya jangan pernah melukai satu orang pun ketika kita berbicara. Jangan pernah menghina, menghujat satu orang pun di dalam pembicaraan kita. Nah, ini yang harusnya kita pahami ketika kita menjadi pembicara atau berbicara di depan banyak orang. Sahabat Romi, itulah makna dari tembang pangkur yang disusun oleh Ki Adi Suripto. Semoga tembang ini bisa memberikan inspirasi untuk kita untuk berbicara dengan baik. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia yang di era digital sekarang ini, ada banyak hal yang mungkin membuat kita itu merasa tidak senang, tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, cara kita bersikap pun juga harus lebih bijak. Ketika ada orang yang berkata kasar, kemudian kita membalas dengan kata-kata yang kasar pula, itu artinya kita sudah terpancing emosi kita, kemudian kita mengucapkan kata-kata kasar. Nah, jadi itu pun juga bisa menjadikan kita tidak jauh beda dengan yang berkata-kata kasar tadi. Makanya memang menjaga lisan, menjaga kata-kata pembicaraan itu tidak mudah. Ya, kita harus tetap belajar supaya kita bisa menjaga pembicaraan kita bisa menjaga lidah kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk
sahabat Romi semuanya, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi 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 Om. Ong Ulun Basuki Langgeng.